Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Asrini AS dengan NIM 09105802222023. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar kognitivisme. Ada 4 rumusan masalah dalam materi ini. Langsung saja kita bahas rumusan masalah yang pertama, yaitu konsep dasar kognitivisme. Kognitif berasal dari kata cognition yang berarti pengertian, mengerti. Istilah kognitif secara umum sekarang digunakan sebagai salah satu ranah kaitannya dengan manusia yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, membayangkan, memperkirakan, berpikir, dan keyakinan. Teori belajar kognitif lahir dari respon terhadap ketidakpuasan tentang teori behaviorisme yang selalu menekankan kepada perilaku sebagai hasil belajar. Teori ini mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori belajar kognitivisme sebagai teori yang menekankan kepada proses berpikir beranggapan bahwa perilaku tercipta dari persepsi dan pemahaman seseorang akan keadaan dalam pembelajaran yang diikuti, sehingga teori belajar ini dikenal juga dengan sebutan model perseptual. Rumusan masalah yang kedua yaitu tokoh dan kajian belajar menurut kognitivisme. Ada 5 tokoh dan kajian belajar menurut kognitivisme. Di video ini saya akan menjelaskan satu tokoh dan kajian belajarnya menurut kognitivisme. Tokoh yang akan saya bahas yaitu David P. Ausubel. Menurut Ausubel, ada 2 jenis belajar. Yang pertama, belajar bermakna. Belajar bermakna adalah suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Yang kedua yaitu belajar menghafal. Belajar menghafal adalah peserta didik berusaha menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh guru atau yang dibaca tanpa makna. Untuk mengetahui tokoh lain dan kajiannya, kalian bisa baca sendiri di video tersebut, karena kelima tokoh tersebut saya tampilkan, tetapi yang hanya saya bahas yaitu satu tokoh. Langsung saja kita ke rumusan masalah yang ketiga, yaitu aplikasi dan implikasi teori belajar kognitivisme. Aplikasi teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran yaitu guru harapannya bisa memahami peserta didik bukan sebagai orang yang sudah dewasa dalam berpikir. Anak usia prasekolah dan awal sekolah, dasar belajar menggunakan benda-benda konkret, keaktifan peserta didik sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu, dari sederhana sampai ke kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan antara peserta didik untuk mencapai keberhasilan. Prinsip kognitivisme banyak dipakai di dunia pendidikan, khususnya terlihat pada perancangan suatu sistem instruksional. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: yang pertama, pembelajaran lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila pelajaran tersebut disusun berdasarkan pola dan logika tertentu. Kedua yaitu, penyusunan materi pelajaran harus dari sederhana ke kompleks. Yang ketiga adalah, belajar dengan memahami akan jauh lebih baik daripada dengan hanya menghafal, tanpa pengertian penyajian. Konsekuensinya, proses pembelajaran harus lebih memberikan ruang yang luas agar peserta didik mengembangkan kualitas intelektualnya. Rumusan masalah yang keempat atau rumusan masalah yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitivisme.
Teori belajar kognitivisme lebih dekat kepada psikologi daripada teori belajar, sehingga aplikasinya dalam proses belajar mengajar tidaklah mudah. Selain itu, sukar dipraktekkan secara murni sebab seringkali tidak mungkin memahami struktur kognitif yang ada dalam benak setiap peserta didik. Hakikatnya teori kognitif adalah sebuah teori pembelajaran yang cenderung melakukan praktek yang mengarah pada kualitas intelektual peserta didik. Meskipun teori ini memiliki berbagai kelemahan, teori kognitif juga memiliki kelebihan yang harus diperhatikan dalam praktek pembelajaran. Aspek positifnya adalah kecerdasan peserta didik perlu dimulai dari adanya pembentukan kualitas intelektual atau kognitif. Sekian pembahasan dari materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video penjelasan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.